Di kesimpulan dinyatakan tujuannya adalah the purpose, to propose. Maka ada kata kunci, yaitu, nah coba lihat lagi, coba kita lihat ya. Nah, ya kan? Propose and develop. Maka di sini kita bisa lihat, yaitu ya atau nah, oke. Berikutnya, yang ketiga. Apa tadi? Balik lagi nih. Kata kuncinya apa? Evaluate. Untuk mengevalu, maka di sini harus ada kata-kata evaluasi. Jelas? Jelas, makanya ayo kita diskusi ya. Ini semua sebetulnya terjabarkan pada saat Anda nulis di artikel. Kalau artikel kan udah selesai kan, sampai dengan conclusion kan itunya. Jadi di sini yang ketiga adalah tujuannya adalah to evaluate atau untuk mengevaluasi apa hasilnya. Kalau evaluasi pasti akan menyatakan ukurannya apa, metriknya apa yang dievaluasikan begitu. Ya, ya. Apa yang akan diukurnya? Ada sekian pengukuran, hasilnya bagaimana dan terus. Nah, oke. Dan ini juga semuanya harus dibandingkan atau terakhir adalah hasil daripada tujuan ini telah dipublikasikan. Telah berarti kalau Anda di sini misalnya Anda tujuannya adalah untuk mengembangkan model atau untuk mengembangkan atau untuk menerapkan aplikasi atau menerapkan sistem, maka sistem Anda ini harus ukuran tujuannya itu harus diterapkan di instansi atau perusahaan tersebut. Nah, sebagai bukti daripada diterapkannya itu, kalian harus menyatakan hasil dari penerapan ini ya telah digunakan oleh instansi ini dengan bukti, sebutkan surat berita acara penggunaan sistem. Lebih good. Itu yang disebut dengan apa? Disebutnya apa? Dikti berdampak. Ya, sekarang ya. Istilahnya kan apa? Kampus berdampak. Jadi kampus berdampak itu apa? Bukan, dulu mah merdeka banget kan gitu ya. Nah, sekarang kampus berdampak. Kampus berdampak itu apa? Ya itu. Apa yang Anda gunakan, apa yang Anda lakukan digunakan tuh di masyarakat. Paham? Wajib ya sampaikan di situ di perkesimpulan. Hah? Masa eh, penerapan sistem ini atau penerapan model ini telah disimpan di perpustakaan, nah nggak berdampak, masa di perpustakaan atau disimpan di lemari kan gitu. Oke ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kesimpulan, ya sangat sederhana ya. Intinya, jadi di dalam kesimpulan itu satu tadi ya kita relatif sekali lagi dengan apa ya namanya itu bab 1 dengan bab 2 dengan bab 3 dengan bab 4 dengan bab 5 dan Anda jangan berpikir bahwa setiap bab itu ya sendiri-sendiri, tidak. Sehingga Anda berpikir bahwa ya ketika Anda sudah selesai bab 1 2 3 ya, Anda bebas dari bab 4 bab 5. Sehingga apa Anda berpikirnya? Berpikirnya, bab 4 mah dikerjakan aja orang lain, bab 5 mah orang lain, apalagi orang lainnya ada 2, yang satu ngerjakan bab 4, yang satu ngerjakan bab 5. Mending kalau Anda bisa paham semuanya. Ini Anda nggak paham juga apa yang dikerjakan, selesai aja. Nah itu, jadilah temuan pada saat asesmen atau pada saat ujian.
yang akan mungkin ketika Anda temuan di dalam bimbingan, alhamdulillah. Ya, jadi harus Anda, wah ternyata saya ketahuan nih pada saat bimbingan. Harusnya alhamdulillah. Pertanyaan saya, mending remak di bimbingan, selamat di ujian, atau selamat di bimbingan, remak di ujian? Ya enggak lah, selamat di bimbingan, selamat di ujian. Ya, begitu. Ya, jadi, jadi kalau kalian misalnya, ya, aduh, ya, ya, jadi kalau misalnya Anda, oke, Anda di bimbingan, ya sudah. Tapi insya Allah kalau di bimbingannya kita benar, itu di ujiannya insya Allah minor. Insya Allah minor. Karena ada 3 ya kalau nggak salah tuh. Minor, minor itu berapa bulan? 1 bulan. Mayor 3 bulan, ujian ulang. Harus ujian lagi. Terjadi begitu Pak, terjadi. Ya, saya kemarin 1 orang. Ya, ujian ulang. Reassessment lagi lah, sidang. Berikan waktu 2 bulan. Ujian lagi. Ya, ujian lagi. Kenapa? Tadi bab 1. Nah, ada lagi yang dipresentasikannya adalah ini, kemudian manuskripnya berbeda. Saya bingung bacanya itu. Ya, seperti itu ya. Tapi insya Allah kalau kita ngikutin, ya ngikutin dari awal terus, nggak ada masalah. Ya, jadi statusnya paling tidak ada 4 ya. Tanpa revisi, revisinya minor, revisinya mayor, dan ujian ulang. Tanpa revisi 1001 kayaknya ya, belum pernah. Belum pernah selama saya di sini pasti revisi. Ya, pasti revisinya adalah minor lah. Bagaimana revisi yang minor itu? Nah, ada kisi-kisinya. Revisi yang minor itu adalah revisi yang pertama nih, pada saat presentasi penguji paham. Penguji paham apa yang dipresentasikan. Ya, jadi yang tadinya biasanya nih kami ini diberikan naskah itu 1 minggu atau 3 hari sebelumnya, ya, oleh panitia. Dan yang saya rasakan besok ujian baru malam saya baca. Artinya apa? Artinya apa kalau gitu? Nggak akan detail, artinya tidak sempat sampai ke ini gitu. Jadi saya berdoanya mudah-mudahan ini yang jelasinnya memberikan penjelasan yang benar, yang baik. Walaupun udah saya iniin gitu ya. Nah, kemudian kalau si presentasinya tidak paham, ya tidak paham atau tidak dipahami oleh penguji, maka bertanyanya akan banyak. Bertanya akan banyak, ya. Atau revisinya yang konfirmasinya akan banyak. Tetapi kalau dalam waktu 10 menit ya, 15 menit kalau nggak salah ya, 10 sampai 15 menit jelas apa yang kamu buat dan lantang, internetnya nggak dat-det gitu ya, itu udah, oke saya paham, gitu ya. Sedikit revisinya. Tapi kalau nggak paham, itu akan banyak. Rata-rata begitu. Ya, jadi supaya Anda bisa seperti itu, maka ya harus sajikanlah dengan sederhana. Oleh karena itu, pada saat nanti pada saat nanti sebelum dijadwal, kalau misalnya Anda udah selesai nih masa bimbingannya, kemudian udah daftar, jangan bersenang-senang dulu. Kenapa? Anda harus latihan. Dengan siapa? Bisa dengan sesama teman, ya.
Iya, jadi bisa dengan, saya latihan, bukan latihan futsal, latihan presentasi, coba dihitung berapa saya harus, presentasi saya, gitu kan. Jangan melebihi dari waktu. Contoh gini, kalau Anda cerita misalnya bab 1 sampai bab 5 dalam 15 menit, bagaimana itu? Apa yang mau disampaikan? Ya, itu harus ada tekniknya. 15 menit, 50 slide, ya nggak kira-kira tuh. Semua, makanya ada lagi 15 menit, Anda PowerPoint-nya kayak cerita begini, ini kan contoh kalau ini. Cerita latar belakang, ini adalah ini, itu bukan PowerPoint, namanya paragraf point. Ya, PowerPoint itu cerita, dirangkum, ini apa? Mungkin saya harus tunjukkan ya, ada nggak yang, sebentar ya, kita tunjukkan nih yang, ada nggak yang PowerPoint ya kayak gini nih nanti. Coba ya kita tunjukkan ya. Ada note-nya kan? Nah, ini sedikit, ini juga tip dan trik. Sebentar ya, sebentar. Saya ujungnya mana nih? Oke, ini sedikit ya. Nah, coba pakai gini. Ya, ini kan. Terus saya pakai, mana nih? View, sebentar ya. Slideshow. Nah, ada nggak menu yang ini? Presenter view. Hah? Harusnya ada presenter, bukan view all ya. Ini ada nggak? Nah, nah, di layar saya, ini nggak begini. Di layar saya itu ada note-nya, ada contekannya. Ini kan masih masih Zoom ya. Ada di sini. Ya, ini ceritanya. Tapi yang ada di sini hanya poin-poinnya. Nah, coba kita kibulin tuh penguji. Pinter ya si ini ternyata bisaan kan gitu kan. Bisaan itu menjelaskannya. Ada itu yang cerita ke saya. Ya, Pak Dian, bimbingan Pak Dian itu bagus presentasinya ya. Dia nggak nyontek Pak. Dia cerita aja. Di apa? Dia begini ya kan, maka ini wah bagus lah. Padahal hanya beberapa poin dia jelaskan. Saya bilang, kibulin tuh Pak, saya bilang gitu ya. Dia nyontek sini kan. Jadi ada notnya. Ya, nah di mana notnya? Ya, ya, coba kita lihat ya. Di sini kan nih notnya nih. Nah, ini nggak akan kelihatan. Mau ngomong apa di sini? Jelas? Banyak yang tidak tahu, termasuk dokter juga, ya, yang tidak tahu, terutama yang bukan dari informatika. Dia langsung slide show aja. Begitu masuk, ditanya, boro-boro lihat itu contekan. Wah, suruh nerangin langsung dari situ. Strategi. Makanya saya kemarin ujiannya 1,5 jam. Kenapa? Ya ada. Bukan nyontek, kalau saya ada penjelasan di situ. Bayangkan nilai presentasi saya nilainya 9 kalau kalau skala 1 sampai 10. Nilainya 9. Dikibulin juga terus. Celakanya kalau offline. Makanya milih offline atau milih online nih? Offline. Ya. So, kalau offline gimana? Hah? Nah, iya. Kalau online ya, menurut saya itu banyak keuntungan kita yang bisa kita, orang lain tidak tahu strategi kita, khususnya presentasi. Ini saya kasih tahu. Tetapi konsep internet harus kencang, audio harus bagus, dan kita harus latihan.
Kalau offline apa keuntungannya? Apa coba keuntungannya? Hah? Satu, yang kedua? Jadi penguji lihat Anda tuh nangis, udah ini, aduh kasihan ya, nggak tega deh, nggak tega lah, dah luluskan walaupun mayor, kan gitu ya? Diam aja kan gitu. Ya, tapi kalau online, masa bodoh saya ngelihat. Paham ya? Silakan Anda pikirkan nanti. Mau mau offline net, ya, tidak perlu koneksi, ya kan? Tapi disiksa koboi nanti kan? Hah? Kelihatan, kelihatan dong, saya kelihatan kalau kameranya kan bisa. Ya, jadi kalau online itu yang saya rasakan tadi, ya, ya kitanya harus prepare. Prepare-nya bagaimana? Prepare untuk bisa menjelaskan, kemudian ini. Dan tidak akan sempat kita buka-buka gitu. Ada yang pakai metodenya, ada yang pakai monitor 2, ada yang pakai di sini, gitu, macam-macam. Ya, kalau kita mengoperasikannya ini cepat gitu nggak masalah. Gitu ya. Nah, kalau offline ya datang ke sini, ya ujian, kemudian ditanya nggak jawab, ditanya yang pertama nggak jawab, yang kedua ininya langsung begini, yang ketiga nangis. Ya, nah itu kadang-kadang manusiawinya ada. Ya, keluar dulu kamu, nanti masuk lagi gitu ya. Ditanya lagi, tetap nggak bisa jawab. Ini apa gitu kan? Ya, terserah nanti Anda konsultasikan dengan si pembimbing ya. Dan pembimbing tidak boleh eh, ngomong, walaupun di online mau anak buahnya disiksa koboi juga diem aja dia. Ya, diam aja lah pokoknya. Dan tidak boleh berargumen ya, argumen yang tidak tepat. Ya, jadi kalau misalnya kita lebih banyak kalau saya menyidang menguji itu adalah mengkonfirm ya apa yang Anda buat. Anda jangan khawatir. Jadi ada ya melanggar. Jadi kalau di luar konteks itu bertanya melanggar. Kenapa? Harus apa yang makanya daripada bertanya Anda tidak bisa menjawab yang setelah itu dikonfirm aja. Apakah betul pada halaman ini Anda melakukan ini? Ini kok tulisannya begini? Kan gitu aja. Nah, kalau mengkonfirm berarti apa yang pekerjaan kita sendiri kan? Nah, kalau pekerjaan kita, masa kita nggak hafal? Betul? Nah, itu. Disitulah ketahuannya mana yang dikerjakan kita, mana yang dikerjakan orang lain. Gitu, kayak bocorkan aja ini. Ya. Jadi karena apa? Karena ke, kalau tidak disampaikan seperti ini, merasa aman, nggak akan ketahuan, akan ketahuan, akan ketahuan. Dan anehnya dia tidak merasa gitu. Tahu tuh kenapa saya diuji sidang, Pak? Nah, padahal harusnya merasa bahwa saya itu bukan saya sendiri yang buat. Begitu ya. Oke, jadi ini sudah selesai nih. Sampai dengan cerita saya kesimpulan, cerita apa lagi saya sampaikan lagi. Nah, banyak terkait dengan penulisan lain itu nanti kita diskusi terus, ya termasuk juga proposal yang kita inikan. Kita tengok dulu ya proposal yang sudah
masuk di sini ada berapa? Coba yang kemarin, kita lihat ya. Nah, banyak nggak di sini? Ada yang ada di sini? Siapa yang udah masuk? Ada yang sudah kirim? Mau dikirim? Maulana Mansur. Dimas ada nggak Dimas? Siapa Dimas? Ada? Bukan? Ada lagi? Anda jangan kirim aja pokoknya. Kalau misalnya, nah ini nih kelamaan kita, mentang-mentang kemarin selesai, dikirain selesai ya. Enggak. Anda nih, misalnya nanti malam atau besok, Anda udah kirim ke sini nih. Ingat, dn@digitallearning@gmail.com. Dikirim. Setiap pertemuan saya akan bahas ini, khususnya di mata kuliah proposal. Ya, mana? Ada lagi? Kemarin kan siapa yang kemarin tuh? Raihan ya? Nah, selain Raihan apa? Ada? Ada nggak di sini? Mana? Enggak, kirim nggak di sini? Ini? Oh, kok di sini ya? Linknya ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa kebaca. Kenapa harus file? Karena memang saya harus download. Kalau di Google Doc itu terkadang formatnya ya, ya nggak apa-apa. Nanti kita kirim. Ya, jadi jangan merasa aman. Wah nggak tanya nih, udah nggak ngirim. Nah, oke, kita di coaching aja. Ya, kita lanjutkan. Pertama, hmm, nah sebetulnya ini ubah posisi aja. Ini di sini. Nah, ya. Jadi tempatnya ada di akhir. Ya, implementasi bisnis intelijen dalam analisis penjual menggunakan Power BI. Saya untuk sementara setuju, tetapi ini datar-datar saja. Ya, kenapa datar saja? Apa ya yang kira-kira orang ketertarikan baca itu? Contoh, orang itu akan tertarik kalau ada satu metode yang aneh. Power BI nggak aneh, itu tools. Jadi di highlight nih ininya, ini di highlight ya. Tolong nih, Neng ya. Dalam bisnis intelijen ada metode apa? Terserah, saya nggak tahu, gitu ya. Terserah. Mau metode jungkir balik, metode apa ya kan? Orang lain. Ya, jadi terserah. Jadi kira-kira orang itu apa ya metode penasaran gitu ya. Kalau Power BI itu tools memang bisnis intelijen, ya itu yang digunakan salah satunya. Tapi kalau metode itu sesuatu yang langka lah biasanya. Oke, jelas ya. Kemudian, nah ini terlalu jauh jaraknya. Lalu, nah ini kan turun ya jadinya. Nah, turun. Ini kadang-kadang saya kita harus ini ya harus ini. Nah nanti harus ada ya nanti abstrak itu. Lalu ini. Nah ini sebelum ke substansi ya yaitu yang harus diperhatikan format, kerapihan. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Ramadhani. Kamu kalau artikel ilmiah, model artikelnya disubmit dengan kayak gini, jangankan masuk ke tahapan review, itu reject udah.
Apa yang bisa dicek coba? Ini. Oh, wis. Jadi harus rapi dulu. Masa masuk ke pembimbing kamu belum mandi? Masa masuk ke ruangan saya kamu nggak rapi, pakai sendal jepit, kemudian pakai kolor gitu. Ibaratnya gitu. Ya, jadi rapi dulu sebelum saya tanya kamu maksudnya apa. Ini boro-boro ditanya. Ngapain kamu? Udah kesana lah. Gitu. Tukang rongsok atau apa kan gitu biasanya. Paham ya? Jadi tolong ini ya jadi perhatian nih. Ya, oke. Anggaplah ini, jadi mau dibalikin lagi nggak nih? Jadi oke lah nggak apa-apa ya, kita ampuni dulu ya. Ya, saya yang rapihkan, kan gitu. Tuh, jadi saya yang rapihkan. Ya, berikutnya, apalagi yang kurang nih? Spasi. Ketentuan sekarang 2 ya. 2. Itu. Bukan, nanti 2 lah. Nanti saya yang dulu 1,5, sekarang 2. Paham ya? Nah, dicek dulu ini. Ini dicek tuh. Wah, dicek. Pas. Nah, ini nggak bolehlah ada warna-warni. Kita bukan novel. Nggak boleh. Biasa saja. Ini apa urgensinya warna begini kan? Kan ini nulis di Word, bukan Power BI. Kan ini nulis. Jadi nggak boleh hal-hal yang misalnya apa ya namanya itu tidak penting gitu ya. Ya, ini dicek nih. Nah, ini ada contoh ngapain ada di ini? Kan udah ada ini dihapus mestinya kan? Nggak usah ini lagi. Ini juga sama. Oke lah kalau sekarang karena ada petunjuk ya. Nanti pada saat udah final tidak boleh gitu ya. Tuh, ini apa lagi nih? Ini tidak konsisten apa nih? Font. Oh belum. Oke ya, oke. Nah intinya ini adalah yang punya Ramadhani masih formatnya seperti itu. Nah sebelum itu tolong dibenerin ya. Nah itu yang disebut dengan tadi saya bilang ada orang perfect, ada orang yang tipikalnya konyol. Ini konyol namanya nih. Jadi kalau saya ngomong begitu jangan diambil hati ya. Ya, jadi saya iya kan untuk kebaikan kan? Iya, iya. Jadi kalau orang perfect, siapa orang yang sampai sekarang belum ngirim email, itu perfect namanya. Saya Sabrina tuh, Sabrina. Perfect dia. Saking perfectnya nggak berani ngirim. Belum Pak, belum sempurna Pak. Sampai kapan? Satu-satu sempurna adalah rokok nih sempurna. Jangan nunggu satu. Ini nggak dipoto ya Jus ya? Ada yang ketawa gini ada nggak? Eh, jadi satu-satunya sempurna itu rokok ya Sabrina ya. Jangan nunggu sempurna, nggak ada. Ya, nggak ada yang sempurna. Jadi, tapi juga jangan konyol kayak si Ramadhani ini. Ya, dia nggak rapi, nggak apa, boro-boro bisa lihat itu ya. Itu saya dimanapun ya orang saya kira begitu ya. Saya kira begitu ya. Karena karya ilmiah itu bukan kemampuan kita secara apa namanya tuh substansi, tetapi dilihat dari berbagai aspek. Ya, konsistensi huruf, kerapihan itu dinilai ya. Oke, ya Sabrina, apa namanya tuh Ramadhani ya. Jadi tolong ini nanti dibalikin lagi dan petunjuknya tolong masih disertakan ya. Misalnya kan ada petunjuk tuh di latar belakang, jangan dihapus. Kayak yang udah sempurna baik. Ya,
Kan saya cek lagi nih maksudnya begini gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi? Selain si Ramadhani yang sudah kirim? Nggak ada? Oke, mulai besok atau nanti malam kalau udah ini, kirimkan. Ya, boleh bab 1 dulu, boleh. Pak, bab 1 udah kirimkan aja. Besok tidak ada, Jumat di coaching lagi gitu. Ya, minggu depan hari Rabu di coaching lagi. Itu terus. Pak, ya. Kalau itu sih nanti dengan ini aja, face to face. Karena takutnya kan yang lain nih, ya, kamu kan sudah diobati kemarin. Nah, kalau sudah diobati nanti pindah ke kamar, bukan yang kamar isolasi lah, kamar ini gitu. Begitu ya. Jadi konsultasinya nanti ini aja. Ini kita ngadepin pasiennya dulu nih. Iya, makanya. Ya. Oke, itu saja ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Nah, waktu berputar. Ini kita udah bentar lagi nih. Gimana ini ya? Oke, nanti saya kirimkan yang file ini, kirimkan ke BAK untuk yang kemarin udah terima belum? Yang kemarin, yang research and discussion, udah kan ya? Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini absennya.